selamat datang di micro learning kita kali ini. Dalam video ini, kita akan membahas 3 konsep penting dalam transfer pricing. Yang pertama, terkait dengan analisis fungsi aset dan risiko atau analisis VAR. Yang kedua, terkait dengan penentuan karakteristik usaha wajib pajak. Dan yang ketiga, terkait analisis keserbandingan. Mari kita mulai. Untuk yang pertama, terkait dengan analisis VAR. Analisis VAR itu merupakan langkah yang penting untuk memahami kontribusi setiap entitas dalam transaksi afiliasi. Nah, dengan menganalisis fungsi, aset, dan risiko ini, maka kita dapat menilai apakah remunerasi yang diterima oleh setiap entitas sudah sesuai atau belum dengan kontribusi yang mereka berikan. Untuk fungsi sendiri, mencakup kegiatan rutin maupun kegiatan non-rutin yang dilakukan oleh perusahaan, seperti fungsi penelitian dan pengembangan, fungsi operasional, produksi, distribusi, dan lainnya. Sedangkan untuk aset, meliputi aset berwujud seperti properti dan mesin, serta aset tidak berwujud seperti hak cipta dan paten. Dan yang terakhir, untuk risiko, itu mencakup tanggung jawab yang diambil oleh perusahaan, seperti risiko lead bank, risiko pasar, risiko keuangan, atau risiko piutang tak tertagih. Nah, sejalan dengan konsep high risk high return, apabila suatu perusahaan menjalankan VAR dengan tingkatan yang tinggi, maka ekspektasi keuntungan yang diharapkan juga akan semakin tinggi. Nah, sebaliknya nih, jika perusahaan melakukan VAR dengan tingkatan yang rendah, maka ekspektasi keuntungan juga akan lebih rendah. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas terkait dengan penentuan karakteristik usaha wajib pajak. Setelah kita melakukan analisis VAR, maka kita perlu mengklasifikasikan karakteristik usaha wajib pajak untuk dapat memahami konteks operasional perusahaan dan juga perlakuan yang tepat terhadap transaksi afiliasi untuk memastikan kewajarannya. Nah, analisis karakteristik usaha juga berperan dalam pemilihan metode transfer pricing yang paling tepat. Misalnya, untuk perusahaan distributor mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dari perusahaan manufaktur atau perusahaan penyedia jasa. Nah, sebagai contoh, untuk perusahaan manufaktur akan dibagi dalam 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, manufaktur fungsi penuh atau fully fledged manufaktur, dan yang kedua adalah manufaktur fungsi terbatas atau contract manufacture, dan yang ketiga adalah maklon atau toll manufacture. Nah, sementara itu, untuk perusahaan distributor, ini akan dibagi juga ke dalam 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, distributor fungsi penuh atau fully fledged distributor, yang kedua adalah distributor fungsi terbatas atau kontrak distributor, dan yang ketiga adalah distributor risiko rendah atau komisioner atau commission agent. Dengan memahami karakteristik usaha, maka kita bisa menentukan metode transfer pricing yang tepat untuk menganalisis kewajaran dari suatu transaksi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan analisis keserbandingan. Analisis keserbandingan merupakan proses untuk membandingkan transaksi afiliasi dengan transaksi pihak independen. Tujuannya untuk memastikan kewajaran harga dalam transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang dilakukan di pasar bebas. Nah, terdapat 5 faktor keserbandingan nih yang perlu kita analisis. Yang pertama, yaitu ketentuan kontrak. Yang kedua, terkait dengan analisis VAR. Yang ketiga, karakteristik barang atau jasa yang ditransaksikan. Dan yang keempat, kondisi perekonomian. Dan yang terakhir, yang kelima adalah strategi bisnis. Nah, analisis keserbandingan ini digunakan untuk identifikasi transaksi sejenis antara wajib pajak dan perusahaan independen. Nah, apabila memenuhi 5 faktor keserbandingan tadi, maka transaksi ini bisa dijadikan sebagai pembanding internal dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang analisis VAR, ketentuan karakteristik usaha wajib pajak, dan juga analisis keserbandingan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami prinsip dasar dalam transfer pricing. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di micro learning berikutnya.